Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ghani Lestari Ayu, NPM 2011030133, kelas E semester 2, dari Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang periodarisasi Islam pada masa kerajaan Mughal di India, salah satu kerajaan yang sempat dianggap sebagai salah satu kerajaan terkaya di dunia. Karena memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas yang begitu makmur dan sejahtera. Bahkan kerajaan tersebut mampu mendirikan berbagai kerajaan-kerajaan lainnya dan membangun banyak taman-taman dalam istana, makam-makam, dan benteng yang luar biasa megahnya. Di sini juga saya akan membahas tentang sejarah lahiran Daulah Mughal, strategi dan kebijakan pemerintahan, kemajuan periodarisasi Islam masa Mughal. Yang pertama yaitu adalah sejarah Daulah Mughal. Peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin Panglima Muhammad bin Qasim. Saat itu, Imperium Islam berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada 1020 Masehi. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirzan, yaitu penguasa Farghan. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada Babur berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur pendiri Mughal bukanlah asli orang India, tetapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Kedua, strategi dan kebijakan Daulah Mughal. Sebagai daulah besar dari Daulah Mughal, mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpendudukan Hindu. Walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas, dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin beberapa sultan. Di antaranya adalah, yaitu raja pertama bernama Raja Zahiruddin Muhammad Babur. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, yang utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dalam pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpaskan kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Raja kedua bernama Humayun. Sepeninggalan Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, 1530 sampai dengan 1556 Masehi. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepas diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingannya, ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, Persia dipimpin oleh penguasa Syafawiyah yang bernama Thamsab. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya, dalam pengasingannya di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1556, Humayun meninggal. Raja ketiga bernama Raja Akbar. Raja pengganti Humayun,
Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang terbesar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Raja Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjabi. Raja keempat, Jihangir. Kepemimpinan Raja Jihangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612 Masehi, Mewar 1614 Masehi, Kangra, usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya yaitu Raja Akbar. Raja kelima bernama Shah Jihan. Shah Jihan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tak kala masih anak-anak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tak kala menjadi raja Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini, buku-buku sejarah Khalifah Islam mencatat nama sebagian penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuatan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal dengan tegas dalam penindakan membesarkan kerajaan yang tidak jujur. Raja keenam bernama Aurangzeb. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sendiri sebagai entitas semuslim India nyaris hancur sebagai perang saudara. Akibat perang saudara tersebut, maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Raja ketujuh yaitu bernama Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb 5 tahun kemudian. Putra-putra Bahadur Shah merebut kekuasaan tersebut. Raja ke-8 bernama Jahandar. Nama lengkapnya adalah Murza Muizuddin. Muhammad Khan pada masa pemerintahan Shah Alam Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuh Mughal kekuasaan Afghan. Raja ke-9 bernama Bahadur Shah II. Bahadur Shah pengganti Akbar menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal India. Yang terakhir yaitu tentang kemajuan periodisasi Islam pada masa Daulah Mughal. Pada bidang politik dan administrasi, Chundar, Ghan, Randhabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bangla, Kashmir, Orissa, Daskan, Gawilghar, Narhala, Ahmad dan Nagar, dan Asirgah, dan konsolidasi kekuatan. Dalam bidang ekonomi, keempetan dilindungi hak pemilik atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat pada badannya. Pada bidang agama, konsep dini ilahi, konsep itu merupakan upaya pemersatu umat-umat beragama di India. Pada bidang seni dan budaya, bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya yang lebih maju, justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Sampai disinilah tentang sejarah Daulah Mughal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.